Sore ini, Majelis Kehormatan MK akan memutus dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Apakah putusan ini akan berpengaruh terhadap pencalonan Gibran Raka Buming Raka? Buntut dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran, Wali Kota Medan, Bobi Nasution dipanggil oleh PDIP. Selamat sore pemirsa, di tengah hiruk-pikuk dan kegaduhan politik terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo menyindir banyaknya drama menjelang pertarungan di pemilu 2024. Padahal seharusnya menurut Presiden, pertarungan Pilpres adalah tentang pertarungan ide dan gagasan. Informasi ini beserta dengan kabar menarik lainnya terkait pemilu akan kami hadirkan selama 60 menit ke depan. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu. Persaingan menuju pemilihan Presiden 2024 semakin sengit. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut pertarungan di Pilpres 2024 lebih banyak drama atau sinetron. Lalu siapa yang dimaksud Joko Widodo dalam pernyataan tersebut? Pada ketum-ketum ya. Presiden Joko Widodo menyinggung pertarungan politik jelang Pilpres 2024 semakin hari semakin lebih banyak drama bagaikan sinetron. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri puncak hari ulang tahun Partai Golkar ke-59 tahun Senin malam. Joko Widodo mengingatkan agar semua partai politik saling adu ide, bukan adu perasaan. Dan kepada seluruh kandidat yang akan bertarung, agar tidak sombong jika menang dan legowo menerima kekalahan. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Belum jelas siapa yang dimaksud Presiden Joko Widodo dengan pernyataan tersebut. Namun pernyataan itu seolah mengkritisi koalisi kubu lain yang lebih banyak mengumbar soal politik perasaan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon presiden kita. Terima kasih. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tetap netral meskipun putra sulungnya menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres 2024. Sementara itu, PDI Perjuangan membantah berupaya menjegal Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. PDI Perjuangan membantah pihaknya berupaya menjegal putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan upaya menjegal bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa untuk memanipulasi hukum. Hasto menegaskan PDIP berpolitik atas landasan etika moral yang baik.
Ketika rekayasa hukum dilakukan, ketika manipulasi kekuasaan dikedepankan, sehingga nggak ada, bangsa Indonesia ini memiliki sifat yang baik. Kita nggak suka jegal-menjegal, pemilu ini ada wasitnya. Tetapi ketika ambisi dikedepankan, kemudian Pak Prabowo menggunakan bujuk rayu seperti itu, bahkan kemudian pengadaan alutsista, food estate itu juga disalahgunakan hanya untuk kepentingan elektoral, maka rakyat pada akhirnya mencatat. Jadi kami dilarang untuk jegal-menjegal. Kami mendepankan politik atas dasar landasan etika, moral, dan yang baik. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan Presiden Joko Widodo tetap netral, meski sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres 2024. Intinya Pak Presiden ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa beliau netral dalam konteks ini. Dan selalu bicara sama saya, kita netral. Termasuk KSP saya jaga semaksimal mungkin netral. Itu, ya. Ya, kebetulan saja. Tapi intinya dengan pengalaman kampanye beberapa tahun yang lalu, maka Presiden betul-betul pada posisi yang bisa diharapkan masyarakat, posisi yang netral, sehingga kondisi nanti baik gitu loh. Ya. PDIP memastikan Gibran sudah mengembalikan kartu tanda anggota partai ke DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan MK juga didesak memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat berkaitan dengan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang dinilai syarat konflik kepentingan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Jimli Al-Sidiki akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi. Laporan dugaan pelanggaran etik ini muncul usai para hakim MK memutus perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya, MK mengabulkan gugatan bahwa seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres bila mana sudah berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik melalui pemilihan langsung. Putusan MK ini pun menuai polemik karena bagi para pelapor, hal tersebut dinilai memiliki konflik kepentingan. Terkait dengan putusan itu, masyarakat juga melihat ada fakta hubungan periparan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hubungan seperti itu seorang hakim dilarang untuk memimpin persidangan dan menyidangkan perkara itu sampai diputus. Kalau harapannya sendiri? Kalau kami mintanya diberhentikan dengan tidak hormat. Majelis Kehormatan MK sudah melakukan rapat internal mengenai sanksi yang akan diberikan jika Hakim Konstitusi melanggar kode etik. MKMK akan mengumumkannya Selasa sore ini. Menurut pakar hukum tata negara Margarito Kamis, putusan MKMK secara hukum tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan putusannya tidak bisa. Undang-Undang Dasar tidak menyediakan mekanisme itu. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan cara itu. Undang-Undang Kekuasaan tidak menyediakan cara itu. Dan karena itu MKMK tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi putusan. Titik. Okay. Kita bicara hukum ya. Okay. Kalau ada bicara politik, kalau kita ada bicara masa depan, lain lagi ceritanya. Begitu ya. Tapi kalau ada bicara sistem kita hari ini, begitu sistemnya. Sementara itu, Zainal Arifin Mukhtar memperkirakan ada sejumlah alternatif putusan MKMK dalam memutus perkara etik Hakim Konstitusi. Kemungkinan pertama saya kira Pak Jimli dan kawan-kawan MKMK akan memutuskan itu menjatuhkan sanksi, tapi tidak berpengaruh pada putusan karena putusan sendiri sudah ada jalurnya. Jalurnya yaitu Mahkamah Konstitusi, dan sekarang sudah ada beberapa permohonan yang masuk mengenai pasal 169 itu. Yang kedua, kemungkinannya MKMK akan menjatuhkan sanksi etik
lalu membicarakan soal apa implikasi pada putusan. Membicarakannya itu adalah tidak menghilangkan putusan, tapi kemudian mengatakan bahwa putusan ini kayaknya terpengaruh nih. Putusan ini diambil dengan konstelasi yang tidak jelas. Jadi bukan masuk di amar soal menyatakan putusan itu tidak benar, tetapi masuk di ratio desidendinya atau alasan menuju ke arah putusan MK. MK akan bisa-bisa Jimli dan kawan akan menyinggungnya tuh, akan menjelaskan kenapa putusan itu menjadi keliru dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah membatalkan? Tidak. Bagi Zainal Arifin Mukhtar, pelanggaran etik sudah bisa jelas terlihat. Tinggal bagaimana hukuman yang akan diberikan pada hakim konstitusi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini mengagendakan sidang pengucapan putusan kasus dugaan pelanggaran etik terhadap 9 hakim MK. Dalam agenda ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terhadap 21 laporan pelanggaran kode etik yang masuk. Lantas pemirsa, seperti apa suasana terkini di Mahkamah Konstitusi saat ini? Bersama kami telah ada rekan kami Prita Zega. Prita Zega, silakan dengan laporan Anda pada pukul berapa nanti akan diumumkan hasil putusan dari MK ini? Ya, hingga pukul 14:43 sore hari ini sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini masih belum dimulai sesuai yang sebelumnya diinformasikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki mengatakan bahwa nantinya pembacaan putusan ini akan dijadwalkan pada pukul 16.00 atau pada pukul 4 sore. Artinya ini sekitar 1,5 jam lagi maka sidang putusan ini akan dimulai. Adapun pemirsa, sidang putusan ini berkaitan dengan putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang mana pada beberapa waktu lalu ini ada putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi yaitu soal batas usia capres-cawapres yang mana dalam putusan tersebut MK memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun bisa mendaftarkan menjadi capres ataupun cawapres jikalau mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dari putusan ini banyak yang menilai bahwa Ketua MK Anwar Usman dan juga beberapa hakim konstitusi lainnya telah melanggar kode etik. Dan tadi pemirsa, adapun tadi sempat kami wawancara, ini Jubir MK Fajar Laksono mengatakan bahwa untuk hari ini telah diundang 21 pelapor yang sudah melaporkan Ketua MK Anwar Usman dan juga hakim konstitusi lainnya, namun masih belum dikonfirmasi apakah ke-21 orang tersebut akan hadir hari ini. Pastinya kita akan menantikan bagaimana hasil sidang putusan hari ini. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Prita Zega atas laporan Anda. Pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi MK tentang uji materi Undang-Undang Pemilu terkait usia minimal capres ternyata membuat opini publik terbelah. Informasinya sesaat lagi. Buntut dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran, Wali Kota Medan Bobi Nasution dipanggil oleh DPP PDIP. Menantu Presiden Joko Widodo sekaligus ipar dari Gibran, Raka Buming Raka ini telah mendatangi kantor DPP PDIP pada hari Senin kemarin di Jakarta. PDIP mengaku telah melapor kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun. Ia telah menyampaikan sikapnya terkait dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran yang merupakan sikap berbeda dari partai yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Setelah melapor, pihak DPP PDIP belum menentukan sikap terhadap Bobi. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Panglima TNI. Rapat kerja yang dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat siang tadi hari ini dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono,
beserta para kepala staf dari 3 matra. Dalam rapat ini dibahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan pemilu tahun 2024. Selain itu, rapat kerja ini juga membahas rencana kontingensi dalam pengamanan pemilu tahun 2024 beserta dukungan anggaran. Sebelumnya, pemerintah mengaku telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilu, termasuk rencana pengamanan pemilu hingga pelaksanaan Pilpres putaran kedua. Ini mungkin yang perlu dilanjuti insya Allah oleh calon, bahwa Papua yang kita tahu ya kemarin kita lihat ya kita sangat diganti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa tentang Raker Pengamanan Pemilu tahun 2024, sudah ada rekan kami Zinka Naila langsung dari gedung DPR RI. Zinka, silakan dengan laporan Anda apa saja poin-poin yang dibahas dalam Raker ini. Saat ini rapat kerja Komisi 1 DPR RI sedang berlangsung dengan Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Udara, dan juga Laut. Ada 2 agenda utama yang dibawakan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI ini, di mana yang pertama adalah kesiapan TNI dalam mendukung pemilu tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah rencana kontingensi pengamanan pemilu 2024 beserta dukungan anggarannya. Tadi berdasarkan pantauan kami, Laksamana Yudo Margono datang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, memasuki ruangan Komisi 1 DPR RI menggunakan seragam lengkap. Dan sampai saat ini rapat kerja masih berlangsung. Rapat kerja tadi dimulai kurang lebih sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil dari raker tersebut dikarenakan memang belum ada kapan waktu pastinya rapat kerja ini akan selesai. Namun pemirsa, bila kita kilas balik sedikit pada pemilu tahun 2019 lalu, dapat dilihat bahwa pengamanan TNI bekerjasama dengan Polri melakukan pengamanan di beberapa fase pemilu, yaitu ada 2 fase, yaitu pra pemilu dan juga yaitu adalah pada masa kampanye, juga kemudian ada pada masa tenang. Kemudian ada pada fase pemungutan suara. Dan sekitar ada 180.000 anggota TNI gabungan dari anggota TNI anggota darat, laut, beserta udara yang diterjunkan langsung untuk mengamankan pemilu tahun 2019. Dan kami akan mengabarkan Anda juga hasil dari rapat kerja Komisi 1 DPR RI ini dengan para Panglima TNI beserta Kasat, Kasau, dan Kasal. Apakah memang nanti ada 180.000 anggota TNI yang akan diterjunkan langsung mengamankan pemilu tahun 2024 ini, ataukah mungkin lebih atau juga bisa jadi lebih kurang daripada pengamanan pemilu tahun 2019. Dikarenakan memang sudah dipastikan pemilihan umum presiden akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 berbarengan dengan pemilihan calon legislatif di Indonesia. Demikian Tisa dan pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Zinka Naila atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam Rakernas LDII di Jakarta hari ini. Dalam kesempatan itu Prabowo sempat memamerkan gerakan silat kepada para peserta. Di hadapan para peserta Rakernas LDII, Prabowo mengajak untuk lebih menghargai pemimpin serta bangsa sendiri dan jangan cepat kagum atas hasil karya bangsa lain. Prabowo juga menyinggung potensi alam Indonesia yang bisa diolah di dalam negeri untuk meningkatkan hasil ataupun juga penghasilan negara. Prabowo Subianto yang merupakan sebagai pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia juga sempat untuk unjuk kemampuan dengan memperagakan gerakan silat sambil diiringi alunan gamelan. Sontak aksi Prabowo itu mengundang tepuk tangan dari para peserta Rakernas LDII. Arahan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto telah kita terima.
Bakal Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri acara Maulid Nabi dan Haul Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos di Jakarta Selatan hari ini. Dalam acara yang berlangsung di Majelis Darul Mustafa Al-Maditul Munaroh itu, Anies menyampaikan pesan tentang pentingnya hubungan antara negara dengan ulama. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan negara harus menjadi mitra para ulama dan negara harus mendengarkan apa yang menjadi pandangan pemuka agama. Selain itu, di hadapan para jemaah, Anies juga mengatakan akan berusaha menjadikan situasi negara yang tenang dan teduh karena keadilan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyempatkan diri menginap di rumah warga dalam kunjungannya ke Desa Trikoyo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kedatangan Ganjar langsung disambut ratusan warga. Kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah itu sekaligus untuk menyapa warga transmigran asal Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Musirawas. Dalam kesempatan ini, Ganjar menerima banyak masukan dan keluhan dari masyarakat, mulai dari soal pendidikan hingga harga pupuk yang begitu mahal. Kegiatan Ganjar dilanjutkan dengan menginap di salah satu rumah warga. Pemirsa, kandidat Capres Ganjar Pranowo akan memberikan pidato. Kemungkinan pidatonya berisi perihal strategi politik luar negeri yang akan ia lakukan. Seperti apa saat ini pemirsa suasana di Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Saat ini sudah ada rekan kami Putri Sofia. Putri Sofia, silakan dengan laporan Anda, apa kira-kira isi kajian ataupun pidato yang akan disampaikan oleh Ganjar? Ya, selamat siang Tisa Noveni dan juga pemirsa. Saat ini memang benar Ganjar Pranowo dijadwalkan untuk hadir di pidato mengenai arah dan juga strategi kebijakan politik luar negeri yang diselenggarakan oleh CSIS atau Center Strategic and International Studies di Bilangan, Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini kami memang masih menanti kedatangan Ganjar Pranowo yang dijadwalkan akan hadir pukul 15 waktu Indonesia Barat pada siang hari ini. Dan memang dalam pidatonya yang akan diselenggarakan pada hari ini nantinya Ganjar Pranowo akan membahas mengenai bagaimana arah dan juga strategi politik luar negeri yang nantinya akan ia berikan pada pidato yang akan diselenggarakan sebentar lagi sepertinya. Dan memang hingga saat ini para hadirin juga memang sudah hadir dari berbagai elemen, ada dari elemen kementerian, kelembagaan dan juga para kedutaan-kedutaan dari berbagai negara yang ada di Indonesia. Dan hingga saat ini memang Ganjar Pranowo masih belum hadir, akan tetapi kami bisa menginformasikan kepada Anda bahwa Ganjar Pranowo nantinya akan membahas bagaimana gagasan, arah dan strategi politik luar negeri yang nantinya akan ia paparkan dalam pemaparan selama 30 menit dan nantinya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 1 jam dengan para hadirin yang nantinya akan juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada calon presiden usungan koalisi PDI Perjuangan ini. Dan memang apabila kita menilik dari visi misi Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang telah diberikan kepada KPU, juga Ganjar ini sangat vokal berbicara mengenai politik luar negeri bebas aktif. Dan mungkin itu akan menjadi salah satu tema besar atau topik yang nantinya akan dibicarakan pada agenda pidato hari ini. Dan tentunya kami akan terus menantikan bagaimana jalannya pidato dan juga apa saja paparan yang akan disampaikan oleh Ganjar Pranowo pada pidato hari ini. Kembali ke studio, Tisa. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum KPU RI akhirnya merevisi aturan tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Revisi aturan ini dilakukan pasca putusan MK untuk menutup celah hukum terhadap sah tidaknya pencalonan capres dan cawapres. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum KPU RI akhirnya merevisi aturan tentang syarat usia minimal capres dan cawapres. Revisi ini diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2023 yang mengatur syarat capres dan cawapres.
Revisi aturan ini telah ditandatangani dan mulai berlaku sejak 3 November 2023 lalu. Revisi aturan ini dilakukan setelah KPU menggelar konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI. Kesimpulan dari rapat konsultasi itu menyatakan menyetujui perubahan PKPU nomor 19 2023 yang substansinya penyesuaian terhadap norma di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Sebelumnya, tidak adanya revisi aturan KPU pasca putusan MK dinilai akan menimbulkan celah hukum, terutama bagi Gibran Rakabuming Raka yang bisa mendaftar pasca putusan MK tersebut. Ketika Prabowo Gibran mendaftar, khususnya untuk Gibran, karena terkait dengan putusan MK, sudah daftar dulu tanpa ada PKPU, tanpa ada aturan teknis. Jadi seolah-olah menjaga perdebatan terus terjadi. Dan menurut saya ini langkah administrasi dalam proses ini agak terganggu, ada masalahnya gara-gara keterlambatan KPU. Mestinya sudah disiapkan sebaik-baiknya sehingga tidak ada orang merasa dapat celah atau dikasih celah untuk kemudian dikritik oleh pihak lawan. Dengan adanya revisi aturan KPU tentang syarat Capres dan Cawapres ini, maka keabsahan pendaftaran Prabowo dan Gibran tidak dapat lagi digugat di kemudian hari. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum RI telah menerbitkan peraturan KPU terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden di bawah usia 40 tahun. Lantas bagaimana perkembangan terbaru atas kabar ini? Pemirsa, telah bergabung bersama kami ada Diva Ulhak yang akan mengabarkan selengkapnya. Diva, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Tisa dan juga pemirsa, Komisi Pemilihan Umum hari ini resmi menekan revisi peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan Pilpres melalui PKPU nomor 23 tahun 2023 pada 3 November 2023 yang lalu. Adapun revisi ini ditekan untuk memasukkan amar putusan nomor 90 tentang batas Capres dan juga Cawapres yang boleh mencalonkan diri sebelum usia 40 tahun. Atas dasar putusan MK ini menjadi dasar hukum bagi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Prabowo dan juga Gibran. Kemudian KPU juga akan melanjutkan tahap-tahapan selanjutnya, yakni penetapan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden pada tanggal 13 November 2023 nanti. Dan pada hari ini juga pemirsa, KPU melakukan pelantikan terhadap anggota KPU periode 2023 hingga 2028 mendatang. Demikian Tisa, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diva Ulhak atas laporan Anda. Pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi MK tentang uji materi Undang-Undang Pemilu terkait usia minimal Capres ternyata membuat opini publik terbelah. Sebagian warga menilai putusan MK tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan adanya cawe-cawe dari istana. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MKRI tentang uji materi Undang-Undang Pemilu ternyata membuat opini publik terbelah. Survei terbaru yang digelar Carta Politika menunjukkan adanya perbedaan pandangan di masyarakat. Menjadi polemik di media, 62,3% responden mengaku tahu tentang putusan MK terkait usia minimal Capres dan Cawapres ini. Kepada yang sudah mengetahui, sejumlah kalangan menilai putusan MK. Dari warga yang tahu, sekitar 49,9% menilai ada bentuk penyalahgunaan wewenang dalam putusan tersebut. Namun, mayoritas warga mengaku tidak setuju atau tidak jelas dengan pandangan ini. Saja spekulasi, ngarang-ngarang, terlalu curigaan, parno. Kita tanyakan kepada publik, dan ternyata hampir 50%, 49,9% menyatakan setuju dengan statement ini, bahwa 50% menyatakan bahwa ini adalah penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden.
Ada juga 33,2% yang menyatakan tidak setuju dan 17% menyatakan tidak tahu, tidak jawab. Selanjutnya, survei juga menunjukkan bahwa terdapat sekitar 39,7% responden yang percaya adanya campur tangan Presiden dalam putusan MK tersebut. Namun, mayoritas responden mengaku tidak percaya, tahu tidak tahu, dan tidak jelas. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Tim kampanye nasional TKN bakal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka resmi dibentuk. Sejumlah nama besar mengisi Dewan Pengarah dan Dewan Pembina TKN dari Koalisi Indonesia Maju. Nama-nama pengurus TKN Prabowo Gibran disampaikan Nusron Wahid sebagai sekretaris TKN. Dewan Pembina terdiri dari Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, Jenderal TNI Agung Gumelar, serta Jeffrey Giovanni. Izin mau bertanya, satu doang ya Kak Sheryl bolehnya? Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Perkasa Roslani menjelaskan nama-nama tersebut berdasarkan masukan dari semua lapisan golongan. Sementara itu untuk Dewan Pengarah terdiri dari Ketua Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, dan Kaisang Pangarep. Pembacaan TKN dihadiri langsung oleh bakal Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Atas nama pasangan Prabowo Gibran, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat, orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing. Saya pesan satu saja, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam tim TKN ini, saya pesan satu saja, pastikan kapal besar Koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Susunan ini masih bisa disempurnakan sesuai batas waktu untuk pendaftaran susunan secara resmi. Dari Jakarta, Faris Naufal, Dani Martin, TV One mengabarkan. Berbagai upaya terus dilakukan para pendukung kandidat calon presiden untuk menyatakan dukungannya. Selain menggelar deklarasi dukungan, para relawan juga menggelar pesta rakyat untuk meraih simpati publik. Para pendukung Capres Ganjar Pranowo yang tergabung dalam relawan sahabat Ganjar menggelar pesta rakyat di Gor Ranggajati, Kabupaten Cirebon pada Senin malam. Festival pesta rakyat ini dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Cirebon. Dalam festival pesta rakyat ini juga dimeriahkan oleh para artis ibu kota seperti Tip X dan Kuburan Band. Kegiatan ini diharapkan bisa menarik simpati pemilih untuk kemenangan Ganjar Mahfud di wilayah Pantura Raya. Dewan Pimpinan Daerah DPD Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Blora, Jawa Tengah meresmikan Desa Amin atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Desa Singget, Kecamatan Jati, Blora, Jawa Tengah. Peresmian Desa Amin ini dalam rangka memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD Anies Kabupaten Blora Yudi Kriswana.
mensejahterakan para kaum tani. Ratusan petani salak di Wonosobo, Jawa Tengah menggelar acara deklarasi dukungan untuk kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024 mendatang. Para petani yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka ini menggelar deklarasi dukungan di lapangan desa Wonosroyo, Kecamatan Watu Malang, Wonosobo. Petani ini berharap pasangan Prabowo Gibran bisa memenuhi hak para petani jika nantinya terpilih. Tim TV One mengabarkan. Subianto dan Mas Gibran. Prabowo Gibran menang satu putaran. Meskipun logistik pemilu 2024 sudah tiba di seluruh kabupaten kota Jambi, namun masih ditemukan banyak kekurangan yang jumlahnya mencapai ribuan. Kekurangan tersebut akibat terhambatnya pengiriman dari perusahaan penyedia logistik. Oh iya, udah partai. 3 jenis logistik pemilu 2024 yakni kotak suara, bilik suara, serta segel telah diterima oleh 11 KPU kabupaten kota seprovinsi Jambi. Namun dari hasil sortir dan penghitungan, masih terdapat banyak kekurangan selain akibat kerusakan juga kurangnya jumlah yang dikirim perusahaan penyedia logistik pemilu. Di antara logistik pemilu yang ada, pemirsa, kekurangan paling banyak yaitu dari segel yang mencapai 4.962 keping segel. Udah kasih kamera biar dia ngeliput. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, Jawa Tengah bersama Satpol PP Kudus dan tim gabungan melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK calon anggota legislatif, diantaranya terdiri dari baliho, poster, dan spanduk yang masih banyak terpasang di pinggir jalan. Ratusan baliho caleg di Kudus, Jawa Tengah ini, pemirsa, ditertibkan tim gabungan Bawaslu dan Satpol PP setempat. Seperti baliho caleg yang berada di sejumlah titik di Jalan Kecamatan Mejobo dan Jekulo. Penertiban ini dilakukan setelah penetapan daftar calon tetap atau DCT oleh Komisi Pemilihan Umum KPU dan melarang bacalek untuk berkampanye hingga 27 November mendatang. Tidak hanya di Kudus, Jawa Tengah, setelah DPT diumumkan bagi calon legislatif per 4 November 2023, alat peraga kampanye dan baliho para calon legislatif masih membanjiri jalan-jalan protokol di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye kandidat caleg dan capres masih tampak bertengger di baliho dan billboard sepanjang jalan protokol Kota Palembang, Sumatera Selatan dan belum ditertibkan oleh petugas. Atribut kampanye ini terpasang rapi dengan tiang kayu, tiang besi maupun pada pohon-pohon yang berdiri kokoh. APS dan APK yang melanggar kampanye seperti citra diri dan nomor coblos tanda centrang sudah harus ditertibkan sampai tiba masa kampanye mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita, pemirsa, dalam kabar pemilu kali ini. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Breaking News bersama Tiara Harhab. Saya Tisa Noveni, undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.